Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu salat al-isya minna wa minkum jama'atan insyaallah ta'ala. Semoga salat isya berjamaah kita barusan diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang berzikir, berdoa, mudah-mudahan doanya makbul. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita baru saja memberikan satu contoh dari hadis sahih yang sekarang sudah terjadi, yaitu saat negeri Arab yang dulu sangat miskin sekarang sudah kaya raya, sangat berkuasa, dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi mencakar langit. Sudah selesai satu itu contoh. Contoh yang kedua, Nabi Muhammad mengajak Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu jalan-jalan sampai ke daerah Tabuk. Daerah Tabuk itu, Bu, lebih kurang 8 jam dari kota Madinah Al-Munawwarah. Daerah itu bebatuan, tandus dan panasnya enggak karu-karuan. Dan daerah itu juga terkenal dengan pasir yang membakar. Enggak akan terpikir kalau daerah itu bisa jadi subur. Dan Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz, kau perhatikan baik-baik kawasan ini ya," kata Rasul. Kawasan ini kau perhatikan baik-baik. Kalau sempat daerah ini sudah turun salju, maka jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat, hai Mu'adz. Ini Rasul lafazkan dulu 1400 tahun lebih yang lalu. Tahukah Bapak Ibu, Tabuk menggemparkan dunia tahun 2009. Pertama sekali daerah Tabuk dituruni salju, Bapak Ibu. 2009. Tapi saljunya masih tipis, Pak, masih di bawah mata kaki. Setiap orang yang lewat lalu lalang pasti berhenti di daerah Tabuk. Mereka mempermainkan salju karena gembira. Tak pernah terbayang negeri setandus, segersang, sepanas itu turun salju. 2009. 2010 salju juga turun lagi di bulan-bulan macam sekarang, tapi sudah sampai ke mata kaki tingginya. 2011 salju sudah melewati mata kaki tingginya di Tabuk. Dan ini menjadikan Imam Masjidil Haram Syekh Saud Shuraim berkhutbah di hari Jumat. Saya sedang ada ketika itu di Masjidil Haram. Dan khutbah ini masih ada di YouTube. Apa kata Syekh Saud Shuraim? "Hai umat Nabi Muhammad, perhatikan baik-baik oleh kalian. Cukup menjadi tanda bahwa ini benar-benar akhir zaman, bahwa kiamat sebentar lagi akan menghancurkan alam semesta ini. Dengan terjadinya turun salju di daerah Tabuk yang dinubuatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak Ibu, Tabuk sudah lebih setinggi pinggang di daerah Tabuk. Daerah itu sekarang sudah subur, Pak. Sungai-sungainya yang dulu kering kerontang sudah mengalirkan air. Allahu Akbar. Bahkan salju sudah menembus kawasan Masjidil Haram, bahkan sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Apa yang digambarkan Nabi dulu terjadi di zaman kita sekarang. Bila sudah terjadi, jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Baik. Masih butuh contoh ketiga? Masih perlu? Sudah yakin Pak belum? Ini akhir zaman. Sudah. Saya ingin suaranya kompak. Sudah yakin apa belum? Mantap. Ditambah bukan untuk
membuktikan Bapak Ibu tidak yakin, tetapi menambah banyaknya informasi ya. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu bi jabalin an dhahab yaqtatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'ah tis'un wa tis'una rajulan fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Sebelum kiamat terjadi, tanda terdekatnya adalah kalian saksikan dulu sungai Ofrat yang mengalir di Irak kering airnya sekering-keringnya. Lalu manusia dikejutkan dengan ditemukan gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak di kawasan yang dilalui oleh sungai Ofrat itu. Dan ini menjadikan manusia kelak di zaman itu, kata Nabi, berlomba-lomba para lelakinya membawa senjata-senjata mereka ke sana untuk memperebutkan gunung emas tersebut. Dalam perang besar perebutan emas itu, setiap 100 orang laki-laki mati terbunuh 99, cuma satu yang hidup. Tapi setiap mereka berharap semoga satu orang yang hidup itu dialah orangnya. Di hadis Nabi yang lain, Nabi tidak berharap orang beriman ikut-ikutan perang ke Irak memperebutkan gunung emas. Jadi ada dua fenomena di akhir zaman ya. Sungai Efrat mengering, ditemukan gunung emas. Sekarang terjawab sudah. Di majalah New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, di bulan Februari tahun 2012, Amerika Serikat mengumumkan di majalah tersebut bahwa para peneliti dan pengamat kami menemukan fenomena mengeringnya sungai Efrat sudah 60%, kata mereka. 2012 ya, bulan Februari. Menurut para pakar dan ahli, kami juga mengatakan 2013 sungai Efrat akan kering total. Ternyata benar Bu, Maret 2013 sungai Efrat kering total, sekering-keringnya sampai tahun ini, sampai sekarang. Sungai Efrat itu satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sumbernya adalah dari Turki, lehernya adalah di Suriah, bodinya di Irak, ujungnya adalah di Iran. Ya, 3 sungai terbesar ini, Nil, Tigris, dan Efrat. Hari ini sungai Efrat sejak 2013 sudah kering total. Yang hebatnya, George Walker Bush atau George Bush, letakkan apa siapa jago? Letakkan abu siapa makhluk kau? Seorang titan haus darah, penguasa dan presiden Amerika Serikat sebelumnya yang masih hidup pada waktu ini. Dia berkata, berceramah di depan Gunung Putih saat dia masih ada dalam kekuasaan. Apa katanya? Satelit kita telah menemukan di perut bumi Irak terdapat gunung emas yang sangat besar. Amerika Serikat akan memastikan emas tersebut aman dari tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Kece-nya. Bapak, Ibu, informasi yang disampaikan ini penting sekali. Ada kaitan dengan akhir zaman. Mengering sungai Efrat ditemukan gunung emas, dan ini diumumkan oleh Amerika Serikat di zaman kita ini masa. Wajar kalau bulan April 2014 Barack Obama ketika naik menjadi presiden tidak jadi menarik 350 pasukan daratnya yang tersebar di seluruh negeri-negeri Timur Tengah. Tidak jadi ditarik. Kenapa? Persiapan mengamankan gunung emas, mengamankan keceknya. Yang mana adalah merampok gunung emas yang ada di perut bumi Irak. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, baru-baru ini oleh Joe Biden Presiden Amerika yang sekarang, malah ditambah pasokan pasukan serta alat-alat artileri, alat berat, alutsista berat dari Amerika Serikat ke Irak. Ada apa? Jawab sudah, terjawab sudah. Persiapan untuk memenangkan peperangan memperebutkan gunung emas yang ada di Irak. Sudah. Setiap 100 orang yang perang ke sana, 99-nya mati terbunuh. Dan siaga banyak laki-laki di dunia yang mati di sana, Pak, memperebutkan gunung emas itu. Dan itu terjadi di zaman kita. Allah tuh, tak cukup. Allah cukup. Tak usah tambah lagi. Biar masuk ke jiwa kanan lain gua. Tambah dulu lah. Ciek lah sudah tu dia minta tambah lah tak? Ciek lah. Sewarnanya sampai banyak aku.
Banyak sekali contoh-contoh bukti bahwa kita di akhir zaman. Nabi berkata, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira'a, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Kalian benar-benar akan kembali menjadi jahiliyah. Kalian dimaksud Nabi adalah kaum muslimin mukminin Arab. Kalian benar-benar akan kembali menjadi jahiliyah nanti di akhir zaman. Pada saat itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, perangai-perangai jahiliyah orang-orang kafir sebelum kalian akan tiru. Sehingga walaupun mereka melakukan hal yang paling tak masuk akal dan paling tak logis, yaitu masuk lubang biawak, kalian ikut-ikutan masuk ke dalamnya. Qalu, bertanyalah para sahabat, al-yahud wan nasara, apakah yang kau maksudkan itu yang kami ikuti nanti ya Rasulullah? Ikut-ikutan dengan orang Yahudi dan Nasrani saat itu. Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak 2017 ketika Pangeran Naif sebagai putra mahkota Arab Saudi yang kelak berhak menggantikan Raja Salman dikudeta oleh MBS. Siapa itu MBS? Muhammad bin Salman. 2017 dikudetanya, kemudian dia ditahan, jadi tahanan rumah. Lalu MBS tampil sebagai putra mahkota, calon yang menggantikan sang ayah Raja Salman yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sejak itu Muhammad bin Salman bagaikan dia yang tubuh nyata, sementara ayahnya Raja Salman bagaikan bayang-bayangnya. Semua kebijakan dia yang pegang, semua keputusan dia yang ambil. Dan sejak itu Muhammad bin Salman betul-betul telah merubah Arab Saudi sebagai benteng penjaga Islam terakhir di bumi ini menjadi negeri liberal. Muhammad bin Salman mendirikan lebih dari awal-awalnya ya 2017 mendirikan lebih dari 200 gedung-gedung bioskop berstandar internasional yang nonton di sana laki-laki wanita. Setelah itu klub-klub malam pun dibuat. Bahkan hari ini kasino-kasino diisi oleh orang-orang Arab berjubah, wanita-wanita yang juga bercadar, mereka main judi. Sementara hotel-hotel mereka yang dulu sangat teliti menerima tamu, sekarang silakan masuklah laki perempuan satu kamar hotel, nggak perlu ada buku nikah, masuk saja. Dan sementara pantai-pantainya hari ini sudah berbikini ria orang-orang Arab. Betul tidak? Bapak Ibu ada nonton televisi tidak? Ada lihat YouTube tidak? Bagaimana kemarin baru-baru ini konser musik raksasa digelar di ibu kota Riyadh, bahkan kota-kota besar. Wahai Bapak Ibu, menghadirkan penyanyi-penyanyi India yang kita tahu kualitas pakaiannya, menghadirkan penyanyi-penyanyi rock, penyanyi-penyanyi K-pop Korea dan sebagainya, sehingga anak-anak muda, pemuda-pemudi Arab Saudi joget seperti orang-orang jahiliyah, seperti cacing-cacing kepanasan. Sementara mereka juga tidak malu tos-tosan meminum minuman keras. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kemudian tanggal 24 April 2021 ini, 24 April 2021 ini, berarti kan baru beberapa bulan yang lalu, masih di tahun ini, di depan televisi nasional Arab Saudi, dengan tanpa malu, tanpa sungkan, bahkan bangga, Muhammad bin Salman mengumumkan, saya menolak seluruh hadis-hadis sahih. Yang diterimanya cuma Al-Quran dan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu tidak sampai 5% jumlahnya doh dibandingkan dengan hadis-hadis Nabi. Hadis sahih yang lain, di situ dibina akidah, di situ dibina usuluddin, di situ dibina syariah, di situ dibina hukum halal haram dan sebagainya. Tetapi hadis ini semua ditolak. Wajar toh kalau hari ini hadis-hadis yang ditolak oleh Muhammad bin Salman, otomatis syariat Islam sudah tertolak di Arab Saudi. Baru beberapa minggu ini di konversi pers dengan penuh bangga dan percaya diri, Muhammad bin Salman berkata, saya sangat yakin Arab Saudi ini, katanya, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Lebanon, Yordania,
Dia sebutkan di negeri Timur Tengah, seluruhnya 5 tahun ke depan akan menjadi Eropa baru. Akan menjadi Eropa baru. Dengan pariwisata sebagai pusat penghasilan utama dan pusat mesum, pusat maksiat terbesar di dunia. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka demi Allah wahai Bapak Ibu, demi Allah, dengarkan saya bersumpah di depan Bapak Ibu. Hadis Nabi berikut ini benar-benar akan terjadi, di mana para sahabat cemas mendengarkan nubuatnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Merinding para sahabat mendengarkan itu. Di akhir zaman, kepada umatku ini kalian semua akan menyaksikan khasfun, akan banyak negeri-negeri yang tenggelam. Akan banyak negeri-negeri yang tenggelam. Banjir di mana-mana, tsunami di mana-mana, likuifaksi di mana-mana. Ini bulan Desember saja tabara banyaknya negara-negara di dunia yang mengalami banjir-banjir besar. Bapak buka berita, Ibu buka berita, panjang kapal mendengar berita. Negara mana saja, mau Indonesia, mau Malaysia, mau negara mana saja, banjir di mana-mana Pak. Khasfun, penenggelaman, banyak yang tenggelam. Wa maskhun, akan terjadi pada waktu itu, kata Rasulullah, penghilangan wajah atau perubahan bentuk. Wa qadhfun, dan hujan batu dari langit, hujan meteor dari langit. Qalu, para sahabat merinding dan mereka bertanya, wa matadaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan itu akan terjadi? Qala, Nabi menjawab, bila kalian sudah melakukan 3 perbuatan ini. Qala idza zaharatil qainat. Ini yang pertama, apabila sudah bermunculan penyanyi-penyanyi wanita, apabila kalian sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita. Arab Saudi hari ini sejak 2017 sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita yang seronok-seronok, yang memalukan pakaiannya dan semi telanjang sudah didatangkan. Idza zaharatil qainat. Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik, apabila konser-konser musik sudah kamu banggakan pada saat itu. Tidak ada kota dimanapun di Arab Saudi, kalau Uni Emirat Arab lalamu, kalau Kuwait Bahrain lalamu, jangan tanya itu lah. Kalau Indonesia, Malaysia dan negeri-negeri lainnya lalamu. Sebagai benteng terakhir yang menjalankan syariat Islam Arab Saudi. Arab Saudi itu mana kini yang muda itu. Saya naik di sebuah taksi di kota Madinah Al-Munawwarah, Pak. Sopir taksi itu orang Yaman. Sambil mengutuk-ngutuk Muhammad bin Salman, dia berkata, demi Allah, Pak Jatuh nak Muslim lah. Demi Allah, ambo nak rela dengan apa yang buat dengan tanah suci Nabi Muhammad. Wah, ada apa Pak? Kami lihat. Dia berkata, demi Allah, bagaimana dia tega mendatangkan para pelacur dan bergoyang-goyang di atas panggung, mengadakan acara konser musik raksasa di kota Madinah, Pak. Mendatangkan wanita telanjang, menari-nari meliuk-liuk di atas panggung di tanah suci Madinah. Dikutuk-kutuknya Muhammad bin Salman dulu oleh sopir Arab yang dari Yaman tersebut. Ternyata di Arab Saudi ketangkapan oleh warga dan masyarakat sepasang pengantin homoseksual di Mekah. Ini pun sudah dibuat. Maka kata Nabi, sehingga mereka melakukan hal yang paling tak masuk akal, kamu ikut meniru mereka. Lah dibuat ini di Arab Saudi, wahai Bapak Ibu. Jadi inilah dia. Maka jangan heran kalau tak bulan ini, bulan depan, atau dalam tahun-tahun di 2022 akan kita saksikan gempa-gempa hebat, penenggelaman bumi, penenggelaman tanah karena banjir, karena tsunami, karena apalah namanya. Dan juga akan terjadi hujan meteor, hujan batu dari langit akan menghantam Arab Saudi dan negeri-negeri yang lainnya. Karena apa? 3 dosa maksiat yang terang-terangan dibuat, yang dikatakan Nabi telah dibuat ketiga-tiganya di Arab Saudi. Dan itu terjadi berturut-turut dalam 4 tahun ini.
Saya bukan peramal, saya hanya membacakan hadis Nabi. Apa yang saya ceramahkan dulu 2013, 2014, 2015, 2016 jadi kenyataan semua, Pak. Apa yang saya ceramahkan dulu, ya. Dan sekarang ini kelanjutan. Apa yang kami katakan ini menyampaikan hadis Nabi. Kami bukan peramal, naudzubillah. Kita hanya menyampaikan hadis Nabi yang ketemu di zaman kita. Waktu itu saya katakan hadis Nabi tentang kalian benar-benar di akhir zaman akan menemukan nanti tahun-tahun di mana kalian kesulitan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya sampaikan itu terjadi di tahun-tahun kita. Betul tidak? Karena Covid lah namanya atau apalagi segala macamnya, sulit orang yang melaksanakan ibadah ke tanah suci. Mau haji disortir dulu, susah betul mendapatkan kuotanya. Mau umroh apalagi, harus syarat suntik ini, harus syarat itu segala macamnya, biaya yang sangat tinggi. Dan besok ini perang lagi, perang, semakin sulit orang untuk ke tanah suci. Dan itu adalah pertanda dekatnya kiamat. Sudah, saya rasa sudah cukup itu sebagai tanda-tanda. Banyak oleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mendengar dengan serius, buka di channel kami Uzma Media TV Channel, ya. Beli paket. Itu dulu, beli paket. Beko buka YouTube, tulis Uzma Media TV Channel. Nah, ceramah saya di dalamnya menceritakan rinci tentang tanda-tanda kiamat, fitnah-fitnah dan huru-hara akhir zaman. Tahukah Bapak Ibu kondisi Indonesia sekarang ada dalam hadis-hadis akhir zaman? Namun orang saja tidak disobekkan dengan Nabi doh. Tapi apa-apa yang terjadi dengan negeri Indonesia, Malaysia dan sebagainya, bahkan Arab Saudi, ada dalam nubuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya waktu saya sedang duet dengan Ustadz Bakhtiar Nasir di Kota Padang, semoga Allah menjaga beliau. Apa kata beliau, Ustadz Zulkifli? Siapa saja orang yang hari ini tajam memperhatikan hadis fitnah akhir zaman, maka dia akan cerdas melihat zaman. Tapi siapa yang tidak memperhatikan dengan serius dan sungguh-sungguh hadis-hadis fitnah akhir zaman, dia akan terbawa hanyut oleh jahatnya zaman, oleh jahiliyahnya zaman. Jadi Bapak kita memang wajib tahu dengan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Sayangnya tentu saja pengajian awak dan 1 kali 2 di malam hari ko tidak akan selesai menceritakan tentang huru-hara dan fitnah akhir zaman. Tidak selesai itu. Saya diundang 2 hari Bapak Ibu ke Australia. Saya setiap safar pasti bawa 1 orang istri. 1 orang istri. Jadi banyak istri Ustaz Koswana. Enggak, bukan rahasia lagi. Di mana-mana ceramah saya kasih tahu. Saya alhamdulillah sampai saat ini istiqomah. Istri saya hanya 1. 1 dari Aceh Barat. 1 dari Jawa Barat, 1 dari Sumatera Barat, 1 lagi dari Sumatera Barat. Orang Barat istri saya semua. Sesuai lah, saya kan juga orang Barat dari Paris. Saya bawa istri saya ke Australia, 2 hari undangan di gedung mewah di Melbourne. Ada seat lebih kurang 97% terisi, 3% masih kosong. Ketika itu ya. Tapi hari kedua ternyata yang sudah dari pagi itu Bu, dari jam 8 sampai jam 5 sore enggak ada yang keluar. Justru hari kedua membludak sampai Isya. Membludak enggak muat gedung tu lho. Di hari kedua, 2 hari berceramah tentang akhir zaman Pak. Iko alun pengapangan meja rancak apa? Bapak tulis rancak le Pak. Harusnya Bapak belur dia bawa. Saya uraikan dengan menulis di papan tulis, wahai Bapak Ibu. Jadi duduk awak dan sabantago, kaji yang dari tadi itu baru mukadimah baru itu. Mukadimah baru itu atau pengantar baru tadi. Di pengantar saja Bapak Ibu lah yakin atau tidak? Sudah sangat yakin. Apalagi kita sebutkan isi satu persatu bermuatan yang Masya Allah. Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ketika beliau masih hidup dulu mengundang saya ceramah di Ad-Dikra Sentul dari jam 9 sampai jam 12. Ternyata beliau tidak tanggung-tanggung, diundangnya jamaahnya semua. Berbus-bus datang dari berbagai kota, kabupaten, kecamatan berdatangan, apalagi dari Jabodetabek.
Puluhan ribu jamaahnya Bu, 3 tingkat masjid itu penuh semuanya. Lantai bawah, lantai 2, lantai 3, kemudian luar penuh. Bu, saya ceramah dari jam 9 sampai jam 12, jamaah bagaikan patung pemanu saudara. Mereka mendengar dengan seksama. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika saya minta izin jam 12 waktu isya, waktu zuhur lah kamasua, apa kata mereka? Tambah. Mereka minta tambah, Pak. Saya melihat ke arah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, beliau katakan, tambahlah sedikit ba'da zuhur nanti, biar jamaah yang datang dari jauh-jauh puas. Sedikit ya. Baik, sholat zuhur lah kami. Nah iya mau balik apa? Tembus sampai asar. Jamaah tidak bergerak, Bapak Ibu, tidak bergerak. Tambah lah, sarari tambah juga kecilnya berulai. Karena pengajian akhir zaman ini magnetnya sangat kuat, Pak. Kajian akhir zaman. Kalau kita bedah ini memang tidak puas-puas. Karena yang saya sampaikan ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini kenyataannya. Ini kejadiannya, ini dalilnya. Apa yang kami sampaikan ditemukan di zaman ini. Maka wahai Bapak Ibu, saya katakan pada jamaah, minta maaf Bapak Ibu, jam pesawat saya jam 5:30. Sementara dari Sentul ke apa penerbangan yang selain Soekarno-Hatta, Cik Le? Halim. Kabarnya 2 jam lebih, bahkan sampai 2,5 jam. Saya khawatir saya ditinggalkan pesawat. Ternyata benar Pak, ketinggalan pesawat mau jadi. Ini namanya apa? Saya kalau menyampaikan kajian akhir zaman ini tidak bisa sebentar. Sedangkan sakit ikut saja baru Pak, ambo tinggal apa-apa, ambo yakin keyakinan Bapak Ibu kini ikut tentang memang ikulah akhir zaman bana, tidak akan bisa dirubah. Seandainya Bapak membuka hati Bapak dengan benar dari tadi, lah sangat yakin Bapak Ibu kini kita sekarang benar-benar di akhir zaman. Makanya sebenarnya ambo tidak ingin begitu Ustaz. Tapi lah kadang dilabeli orang ambo Ustaz akhir zaman. Sebenarnya tidak lama ke perasaan gue sampai Ustaz akhir zaman. Apalagi kalau boleh lewat di airport Pak, agak orang Ustaz kiamat, Ustaz kiamat. Kalau macam lihat ambo lah bantu akhir zaman, lalu huru-hara dan fitnah akhir zaman, Ustaz kiamat. Tak sadar orang tu. Ambo ingin membuat keadilan di malam hari ko. Ambo Ustaz akhir zaman, apa umai akhir zaman? Baru cocok. Kalau ada pemuda akhir zaman, ada anak-anak akhir zaman, itu baru cocok. Karena memang kita seluruhnya sekarang sedang berada di akhir zaman. Baiklah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, masih sanggup? Kita lanjut. Main papan tulis kita lagi. Ibu leh bawa petulis. Leh membawa pitulis. Surang bawanya, yang lain. Lain banyak mah. Biar kita sekarang menulis Bapak Ibu, tapi anggaplah ini sapaan saya tentang akhir zaman perdana di masjid ini. Kok lai panjang umur, sehat badan diagi Allah rezeki awak, batamu awak di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Nan malam ko ndak lama-lama tu. Ndak lama-lama tu. Kenapa demikian? Karena kita hanya mengaji sampai Bapak Ibu sampai jam berapa? Sampai jam 2 le. Yakin apa bisa sampai jam 2 le? Sanggup Ibu sampai jam 2 balik? Ambo nak sanggup dong. Jadi kita sampai selesai salah. Kau dapat tak aja dewa sampai jam 9 sampai jam 9. Ndak tak aja bekuak tambahan. Ya Bu ya. Karena saya tahu Bapak Ibu sama-sama kita belum makan malam. Lamang gigi lutut lah bertanya kabau kepada ti. Ambo dari subuh Pak kajian tu musker puluh untuk pesantren sampai jam 6 kurang 20 masih musker juga baru. Ya Allah ya Rabbi, padahal mau dipekumbuh tu anta baca lo tabang oto tadi tu. Nah ya ambo kata oto lalu mau di belakang. Ajikin lah Pak Zultu mambo oto. Sampai tapi orang di rakaat kedua siko tadi. Kul ya ayyuhal kafirun dibaca oleh Imam
bacaan ayat kan. Masya Allah, sampai juga patang ambo di Masjid Jami' Tigo Baleh. Jam 6 kurang 10 ambo baru meninggalkan lokasi, Pak. Jam 6 kurang 10 Baalah caranya Allah menyelamatkan perjalanan kami. Utuh sepenuh hari jalan tu. Ya dari Pekumbuh Bukit Tinggi lah. Tapi sampai juga dapat juga satu rakaat ya. Satu rakaat terakhir. Luar biasa cara Allah menjaga kami. Kau buyamu ikut tadi, kau asalnya lewat darat ni ikut tadi. Lah 109 umurnya. Semangat juga baru dengar pengajian. Kau salah satu di antara keajaiban akhir zaman. 109. Kamu membawa anakmu yang paling gadang, itu nama kopiah putih tu. Anakmu paling gadang Umar namanya. Anakmu nan lahir di Melabuh nak ya, di Melabuh. Alhamdulillah beliau masih bujangan. Alhamdulillah sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Dengan nikmat dan rezeki karunia dari Allah, semoga Allah jadikannya ulama besar nanti. Amin. Lebih hebat dari papanya. Amin. InsyaAllah menggantikan Buya Hamka nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kamu membawa istri kamu yang tercinta, Mama Umar. Namanya Mama Umar. Mana Mama Umar? Lain nak mandap. Lah nampak? Apa-apa jam 1 lu macam dia. Itu orang rumah hamba. 1 lu apa macam dia. Dah buat apa? Jadi Bapak Ibu, dah usahlah tagak le mangah lo tagak. Memperkenalkan diri lo nyolah penyombo tu. Tapi yo ibu timo Pak. Kama bupai mau orang rumah, sebagian penitia atau pengurus ada ngecekkan awak jodohkan anak awak nah. Makasih Pak mengecekkan. Itu kan anak buya yang paling tua tu. Tu bini ambo tu mengecekkan. Jadi nyo cali ambo kula sagai lah sebenarnya. Ambo bawa bini ambo, keceknya nak gadis ambo yang paling tua. Kanyo adu jo nak bujangnya. Hampir ambo panco je nyo le. Bapak Ibu yang kami muliakan, intermezzo kita ya.